Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang Al-Quran, bukan Al-Quran. Tentang Al-Quran pun, ini tentang Al-Quran dulu. Di masa Nabi Muhammad SAW, itu perjalanan sebagiannya itu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Seperti surat Al-Alaq, turunnya di mana? Al-Alaq turunnya di Gua Hira. Itu pertamanya turunnya di Gua Hira. Baru dia umur 25 tahun baru dia menjadi rasul. Udah menjadi rasul, disitulah dia ada terbuatnya seperti ayat-ayat seperti surat Al-Alaq, bukan Al-Alaq tapi Al-Alaq. Baru surat Al-Kahfi, baru seperti surat apa lagi, Yasin, seperti itulah. Seperti surat ayat pendek juga, ayat panjang juga. Itu pas Nabi Muhammad situ turunnya tuh bagaimana turunnya itulah maka dikatakan turunnya itu bisa pelantara dari Jibril. Kadang-kadang pelantaranya dari Jibril. Itu Nabi Muhammad kalau turun ayat tuh banyak dia. Ada dari Jibril, dari dia demam panggung itu maksudnya cemana? Demam panggung sampai berkeringat badannya, baru bisa juga jatuh pingsan. Seperti itu. Ayatnya turun. Karena kedahsyatannya itulah dia. Seperti itu. Jadi kita bahas skip tentang Al-Quran Al-Karim. Itulah makanya disalin. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad di zaman pada Rasul Muhammad SAW disalin. Yang dibacakan oleh Nabi itu dihafal oleh para sahabat. Udah dihafal para sahabat, disalin. Udah disalin, baru belum dibagikan, belum menjadi kitab. Belum sempurna kitabnya, maksudnya iya belum sempurna, seperti itulah, belum sempurna. Tapi makanya Nabi Muhammad itu kan kerjanya memperbaiki, macam kita juga di pesantren. Misalnya kita memang udah hafal lah ayatnya semua, macam Nabi Muhammad itu turunnya dia itu kan ayat-ayatnya turun itu kan memang dia udah hafal. Macam kita di pesantren juga, kalau ada yang salah sikit dibeneri, ya kan, dikasih tahu sama Nabi Muhammad ini seperti ini. Baru kalau tata sholatnya pun diajarkan Nabi Muhammad juga tata sholatnya yang benar seperti ini. Dah skip ya, hero skip. Baru surah Al-Karim. Kenapa Al-Quran dibukukan menjadi Al-Quran Al-Karim? Kenapa? Itulah untuk umat. Kenapa dibukukan untuk umat? Karena manfaatnya banyak sih sebenarnya. Banyak manfaatnya. Baru udah dibukukan itu di zaman sebenarnya udah tertulis semua, itu ayat-ayatnya udah tertulis semua. Tapi disimpan udah di zaman Utsman bin Affan lah, baru khalifah ke berapa tuh Utsman bin Affan? 1, 2, 3, 4. Keempat atau kelima Utsman bin Affan. Nah, udah disalin baru dibukukan. Itu Utsman bin Affan sendiri yang meminta salinannya untuk umat, biar untuk umat. Udah disalin, udah sampai sekarang lah terjaga Quran itu. Kesuciannya itu terjaga, maksudnya nggak ada dirombak-rombak, nggak ada yang diinikan, nggak ada. Itu aja sih. Tapi kalau kalian nengok yang dari ingatan Nirul, yang ada macam Nabi naik ke gunung, terus itu di batu itu macam ditulis gitu. Ah, itu perjalanan Nabi Musa. Itu perjalanan Nabi Musa. Tapi kalau dalam tafsir beda. Nabi Musa itu berkelana. Itulah dia ditafsir.
Makanya kan Nabi Musa pas Nabi Harun itu ada kan kesal dan nengok Nabi Harun ceritanya kan. Nabi Musa berkelana. Udah dapat ini, kertasnya udah dapat. Taurat ini udah dapat. Kalau di cerita tafsir, Tauratnya udah dapat nih, Tauratnya. Udah dapat. Rupanya ditengokin saudaranya Nabi Harun ini. Menjolimi, maksudnya gitu lah, menjolimi. Maksudnya kayak mana dibilangnya? Merugikan diri dia sendiri dan orang lain. Karena pengikut Nabi Musa ini memang patuh orangnya, patuh. Jadi itulah dia, karena pengikut Nabi Musa nih patuh sama Nabi Musa, apa yang dibilang Nabi Harun, ini orang itu patuh juga sih sebenarnya. Tapi itulah dia, diuji juga sama Nabi Harun. Nabi Harun itu kan adiknya, entah keponakan, adiknya kalau nggak salah, saudaranya lah, adiknya tuh apa saudaranya lah, pokoknya Nabi Harun itu saudaranya. Itu saja sih. Baru cerita apa lagi? Makanya di dalam Al-Quran itu cerita Nabi Muhammad semua sebenarnya. Maka di cerita di Al-Quran itu makanya dibilang Al-Quran itu untuk Nabi Muhammad, tapi kalau Al-Karim untuk umat. Itu saja sih. Semoga bermanfaat video dari Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.